Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Siti Nureli Sutiani, peserta Latsar CPNS tahun 2025 dari Kementerian Agama Kota Bogor, Angkatan 18 Gelombang 7. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai resume Agenda 1 Modul 3 yang berkaitan mengenai kesiapsiagaan bela negara. Pada video kali ini, kita memiliki 4 topik bahasan, di antaranya kerangka kesiapsiagaan bela negara, kemampuan awal bela negara, kegiatan kesiapsiagaan bela negara, serta tata tempat kegiatan resmi, di mana poin nomor 4 ini akan termasuk ke dalam poin yang ketiga. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa itu kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan merupakan suatu kondisi siap siaga yang dimiliki secara fisik, mental, ataupun sosial yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad serta secara ikhlas, sadar, dan disertai kerelaan berkorban. Hal ini dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya apa? Yaitu untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Sebelum lanjut kepada kemampuan awal bela negara, mari kita ingat apa saja rumusan 5 nilai bela negara. 1. Yaitu cinta tanah air, di mana bisa dilakukan dengan partisipasi aktif dalam menjaga persatuan, menghargai budaya, dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Contohnya apa? Yaitu dengan menggunakan produk-produk lokal dan menggunakan batik sebagai identitas nasional. Nilai nomor 2 yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Hal ini akan tercermin dalam kepatuhan terhadap hukum, menghargai perbedaan, dan menjaga persatuan. Poin nomor 3 yaitu setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila bukan hanya disebutkan setiap hari Senin pada upacara, melainkan perlu dijunjung tinggi dalam tindakan sehari-hari. Contohnya, toleransi, keadilan, persatuan, dan demokrasi. Lanjut poin nomor 4, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Seperti yang kita ketahui, dulu pahlawan-pahlawan kita rela berkorban nyawa demi kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai generasi masa depan bangsa perlu menunjukkan pengorbanan kita juga melalui waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawa sekalipun. Nomor 5, kemampuan awal bela negara. Hal ini merupakan poin yang akan kita bahas pada slide-slide selanjutnya, yaitu merupakan kesiapan fisik, mental, dan pengetahuan untuk turut serta dalam upaya mempertahankan bela negara. Oke, ini merupakan kemampuan awal bela negara yang merupakan modal untuk terciptanya bela negara. Ada 6, yaitu kesehatan dan kesiapsiagaan jasmani, kesiapsiagaan serta kesehatan mental, menjunjung tinggi kearifan lokal, serta memiliki etika dan moral. Ini merupakan fokus utama kita pada video kali ini, yaitu mengenai kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, ada merupakan baris berbaris dan tata upacara. Seperti yang kita ketahui, ada yang namanya PBB atau Peraturan Baris Berbaris. PBB merupakan latihan fisik untuk menanamkan kebiasaan hidup tertib, disiplin, dan juga kerjasama. Tujuannya apa? Yaitu untuk membentuk sikap disiplin. Dengan manfaat dapat menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, menumbuhkan rasa persatuan, membentuk disiplin, dan menanamkan rasa tanggung jawab. Contoh sederhananya, seperti saat kita kecil dari SD, kita sudah melakukan upacara bendera, di mana upacara tersebut pastinya terdapat PBB atau aturan baris berbaris. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara nomor 2, yaitu mengenai keprotokolan. Keprotokolan merupakan serangkaian aturan atau prosedur yang mengatur pelaksanaan acara resmi atau kenegaraan, termasuk tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan
untuk memberikan penghormatan kepada pejabat dan tamu sesuai dengan kedudukan dan jabatannya. Tujuannya apa? Yaitu untuk menciptakan suasana yang tertib, hikmat, dan lancar dalam setiap acara, serta mencerminkan citra positif dari penyelenggara acara. Mari kita lanjutkan. Masih di keprotokolan, terdapat nilai-nilai fokus yang ada di keprotokolan, yaitu pengaturan tata upacara, tata tempat, tata penghormatan dalam acara kenegaraan atau resmi. Pada video kali ini, mari kita fokus pada tata tempat. Tata tempat merupakan pengaturan tempat duduk atau posisi dalam suatu acara resmi atau kenegaraan yang didasarkan pada hierarki jabatan dan kedudukan para pejabat atau tokoh yang hadir. Jadi, bukan semata-mata kita tempatkan para tokoh ini atau para pejabat ini di tempat yang asal. Pada kegiatan resmi atau kenegaraan, tentunya tempat duduk, tempat berdiri bagi pejabat dan tokoh yang hadir telah disusun sedemikian rupa. Pada slide atau video kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana tata tempat pada agenda-agenda atau kegiatan resmi kenegaraan, di mana tata tempat ini penting untuk menunjukkan penghormatan dan menjaga ketertiban selama acara berlangsung. Baik, kita lanjut. Mengenai tata tempat kegiatan resmi sebenarnya diatur pada pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990, di mana aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi kenegaraan atau acara resmi. Pada gambar pertama kali ini, terdapat contoh pengaturan tata tempat untuk posisi berdiri, di mana bila mereka berjabat tangan, pimpinan akan berada di sebelah paling kiri atau paling kanan, dan akan berurutan pada pejabat nomor 2, 3, 4, dan 5. Sementara kalau misalkan tidak berjabat tangan, pimpinan akan berada di tengah, disusul pada posisi kanan nomor 2, kiri nomor 3, 4, lalu 5. Sementara untuk angka genap, jika terdapat hanya 4 orang, maka pimpinan akan berada di sebelah kanan, disusul nomor 2 di sebelah kiri, kanan nomor 3, dan nomor 4 kembali di sebelah kiri. Lalu selanjutnya, pada gambar nomor 2 terdapat pengaturan tata tempat posisi duduk. Posisi duduk ini terdapat dua tipe. Yang pertama, apabila meja berbentuk U, maka pemimpin rapat akan berada di tengah-tengah, di mana akan diapit oleh pejabat-pejabat di bawahnya. Akan berurutan nomor 2, 3, 4, dan 5. Nomor-nomor selanjutnya akan berada di sebelah kiri dan kanan. Sementara itu, untuk meja bulat, tentunya pimpinan rapat juga kembali akan berada di tengah. Namun untuk nomor 2 dan selanjutnya akan memutari meja dan juga diprioritaskan yang jabatannya lebih tinggi akan lebih dekat kepada pimpinan rapat. Sementara itu, mari kita lihat untuk gambar nomor 3, mengenai pengaturan tata tempat posisi duduk pertemuan tatap muka. Pada posisi duduk tatap muka, contohnya pada hal ini merupakan sebuah teater, maka pimpinan akan berada paling depan dan juga untuk bagi pimpinan yang berfungsi sebagai peserta akan berada di paling sebelah kiri atau kanan, di mana akan memudahkan cara pandang visual dan juga cara berkomunikasi dengan para pimpinan yang ada, disusul oleh pejabat-pejabat di bawahnya dari kiri ke kanan. Pada slide ini, kita dapat lihat contoh-contoh tata tempat kegiatan resmi dalam bentuk foto. Nomor 1 merupakan contoh untuk bentuk teater. Nomor 2 untuk meja huruf U, dan yang terakhir yang bagian bawah merupakan meja berbentuk bundar. Mari kita beralih pada kegiatan kesiapsiagaan bela negara nomor 3 atau nomor selanjutnya. Nomor 3 merupakan kewaspadaan dini. Kewaspadaan dini merupakan kemampuan mendukung sinergi pertahanan militer dan non-militer agar tercipta kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi ancaman.
Hal ini tentunya dilakukan untuk mengantisipasi adanya dampak negatif yang membahayakan kedaulatan dan keselamatan bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara perlu sensitif terhadap hal-hal yang nyatanya membahayakan kedaulatan NKRI. Dapat kita lihat, notes di bawah ini harus peka terhadap potensi kemajuan bangsa maupun ancaman yang mengganggu persatuan, kesatuan, dan keutuhan NKRI. Lanjut, poin nomor 4 pada kegiatan kesiapsiagaan bela negara, yaitu membangun tim. Hal ini tidak jauh lebih penting dari yang lain. Hal ini juga penting, di mana pembentukan kelompok yang solid dan terorganisir untuk menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Tentunya kalau misalkan kita melakukan bela negara secara mandiri atau individu, itu akan terasa lebih sulit. Beda halnya kalau misalkan kita memiliki tim yang solid, tentunya akan lebih mudah. Dapat kita baca kembali, tim yang kuat dan terorganisir menjadikan kesiapsiagaan bela negara dapat ditingkatkan secara signifikan untuk memastikan bahwa negara memiliki sumber daya manusia yang siap dan mampu menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam ataupun luar negeri. Poin yang terakhir pada kegiatan kesiapsiagaan bela negara yaitu mengenai cara kemalam dan api semangat bela negara. Mungkin sebagian dari kita baru mengetahui apa itu yang namanya cara kamalam. Cara kamalam merupakan kegiatan tradisi pelatihan bela negara pada malam hari untuk melatih fisik, mental, dan juga rasa disiplin. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk menumbuhkan keberanian, tanggung jawab, dan menumbuhkan kepemimpinan. Selain itu, tujuannya yaitu untuk menanamkan nilai kerjasama dan kepercayaan masing-masing antar peserta. Lalu, apa itu api semangat bela negara? Sebenarnya, api semangat bela negara merupakan simbol dari semangat juang dan juga patriotisme. Tujuannya yaitu menumbuhkan rasa kebangsaan, nasionalisme, dan jiwa karsa, serta memupuk kesadaran bela negara dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Baik, mungkin sekian kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Pada dasarnya, kalimat terakhir saya merupakan kesiapsiagaan bela negara bukan hanya soal senjata, tapi juga soal sikap, jiwa, dan tanggung jawab. Maka dari itu, tidak hanya TNI, tidak hanya polisi yang hanya memiliki senjata yang melakukan kesiapsiagaan bela negara. Namun kita sebagai warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia juga perlu melakukan kesiapsiagaan bela negara. Dapat kita mulai dari hal-hal kecil, dari sikap, jiwa, dan tanggung jawab. Terima kasih, saya Hai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.